Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi statistika. Kali ini tentang persentil. Datanya dari data histogram. Data histogram itu seperti diagram batang, tapi ini saling berhubungan, saling nempel. Jadi yang tertulis di sini adalah tepi bawah dari sebelah kanannya. Kalau yang ini tepi bawahnya 0, yang sini tepi bawahnya itu 10. Yang merah ini biru ini tepi bawahnya 20. Yang merah ini tepi bawahnya 30. Kemudian yang ini tepi bawahnya ada 40, yang paling tinggi itu yang merah ini 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. 100 ini menjadi tepi atas. Artinya tepi-tepi ini saling berhubungan. Misalkan 90 itu adalah tepi bawah yang warna merah sekaligus menjadi tepi atas dari yang warna biru. 80 juga demikian, menjadi tepi bawah yang warna biru menjadi tepi atas yang warna merah. Itu histogram. Jadi yang tertulis di sini itu adalah tepi-tepinya. Jadi yang sini berarti dia tepi bawahnya yang kanan, tepi atasnya yang sebelah kiri. Itu histogram. Kemudian saya ajari cara merubah dari histogram menjadi tabel itu bagaimana. Sebelum nanti untuk rumusnya, atau rumus dulu ya, saya jelaskan rumusnya. Persentil itu adalah letak data di per 100-nya. Jadi kalau persentil ke 1 atau P1 saya lambangkan di sini, tepi bawah ditambah 1/100 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya persentil yang ke 100 dikalikan interval atau panjang kelasnya. Oke ya, jadi tepi bawah 1/100 N frekuensi kumulatif sebelumnya P1 ini kalikan F1. Persentil kedua juga sama, tepi bawah ditambah, berarti di sini 2/100 kali N min frekuensi kumulatif sebelumnya persentil kedua dikalikan frekuensinya persentil kedua dikalikan interval. P20 atau P35 juga sama, tepi bawah ditambah 35/100 N min frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya persentil 35 kalikan interval. P terakhir itu P99 sampai persentil ke 99. Sama juga aturannya, tepi bawah ditambah, berarti sini 99/100 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya persentil ini dibagi frekuensi persentilnya 99 dikalikan interval. Lebih detailnya nanti atau lebih jelasnya nanti di soal. Itu untuk rumusnya ya. Saya kira mudah ini, jadi mengikuti polanya sama, cuma mengikuti kalau 99 berarti 99/100, 35 35/100, 25 25/100, 10 10/100 dan seterusnya. Oke. Saya hapus untuk ini. Sekarang bagaimana cara merubah dari histogram menjadi bentuk tabel. Ini histogram. Kalau kita merubah menjadi tabel, ya ada yang misalkan kesulitan ketika histogram itu bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian kalau misalkan cara merubah menjadi bentuk tabel itu bagaimana caranya. Nih, dari tepi bawah kita tuliskan. Tepi bawah yang paling kecil itu di situ 0, kemudian ada 10, kemudian 20, 30, 80 sampai 90 itu tepi bawah. Kemudian kalau dia adalah nilai, rentang nilainya untuk kelas pertama, tepi bawah itu rentangnya dikurangi setengah, berarti dia 0,5 sampai yang sini berarti 9,5. Nah, karena kalau ini batas bawah ya, batas bawah batas atas. Kalau batas bawah menjadi tepi bawah itu dia dikurangi setengah. Artinya kalau tepi bawahnya 0 berarti dia ditambah setengah menjadi 0,5. Saya tulis ulang, 0,5 sampai 9,5, berarti di sini 10,5 sampai 19,5. Di sini dia 20,5 sampai 29,5, 30,5 sampai 39,5, 40,5, 49,5, 50,5 sampai 59,5, 60,5, 69,5, 70,5, 79,5, 80,5, 89,5, 90,5 sampai 99,5.
Ini adalah tabelnya, kemudian kita buat frekuensinya ya. Ini tabelnya. Untuk frekuensinya, ini F-nya. Ini kalau kita rubah menjadi bentuk tabel dulu. Nah, frekuensinya yang pertama dia kelas pertama adalah 10. Lalu dilanjut dia 20. Ini 20, kemudian 30. Lalu 40, kemudian 50. Kembali ke 40, 30, 20, 20, 30, 20, 20, terakhir yang ini 10. Nah, itu frekuensinya. Sekarang kalau frekuensi kumulatif, nah ini cara mencari frekuensi kumulatifnya sebelum. Dari 10 ini awal dulu, kemudian kita tambah 20 sebelah sini. 10 tambah 20 menjadi 30, lalu ditambah di sini tambah 30 jadi 60, tambah 40 jadi 100, tambah 50 150, tambah 40 190, tambah 30 220, tambah 20 240, tambah 20 260, tambah 10 270. Itu adalah frekuensi kumulatifnya. Kemudian dari data ini nanti disuruh mencari persentil ke 10, persentil ke 27, sama persentil ke 90. Itu bagaimana caranya dari rumus tadi. Sekarang untuk persentil ke 10 dulu. Letaknya ya. Kalau kita menggunakan tabel ini boleh. Kita tulis dulu. Letak saya tulis di sini ya. Letak untuk persentil ke 10, P10 itu sama dengan 10/100 seperti rumus tadi. Karena keterbatasan tempat ya. Jadi yang tadi itu saya kira sudah harus difahami atau bisa ditulis di coret-coretan di kertas bisa untuk rumus persentilnya. Ini dikalikan N. N-nya adalah 270. Berarti 10/100 itu kalau kita sederhanakan menjadi 1/10 kali 270 berarti 27. Letaknya di 27. Kita cek data ke 1 di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di sini. 11 di sini, 11 12 13 14 15 sampai 30 di sini. Artinya 27 di sini letaknya. P10 letaknya di kelas kedua. Itu P10. Berarti frekuensi kumulatifnya di mana? Ini frekuensi kumulatif letaknya di sebelum kelasnya persentil 10, yaitu ini adalah frekuensi kumulatif. Nih. Berarti dia 10. Kemudian frekuensinya untuk persentil ke 10 berarti pas ini. F-nya berarti dia 20. Kemudian apalagi yang dibutuhkan tadi interval. Interval berarti kalau kita hitung manual dari sini bisa. Tapi kalau yang tahu sebelumnya, video saya sebelumnya, yaitu dari tepi bawah bisa kita cari untuk intervalnya. 10 kurangi 0 itu 10, 20 kurangi 10 berarti intervalnya adalah 10 begini. Nah, dari situ kita bisa mencari P10 nya. Ini pertanyaannya saya tulis di sini aja ya biar enggak. Jadi pertanyaan adalah P10 lalu P27 lalu P90. Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini saya gunakan untuk jawab. Ini nilai ya, saya hapus kalian. Kalau misalkan P5 letaknya di sini, misalkan ya. Kemudian FK-nya di mana? Kan nggak ada di sini. FK-nya berarti sebelumnya. Nah, sebelumnya berarti 0. Saya ulang lagi, misalkan letaknya di atas sendiri untuk persentilnya letaknya di kelas paling atas, maka frekuensi kumulatifnya sebelumnya berarti nggak ada. Artinya FK sama dengan 0. Itu misalkan mencari P berapa ya? P1 misalkan. P1 otomatis kan di atas sendiri. Maka nanti untuk FK F besar ya, frekuensi kumulatifnya adalah 0. Itu maksudnya begitu. Oke, saya lanjutkan untuk jawab ini. Rumusnya saya tulis dulu.
persentil 10, tepi bawah ditambah 10 per 100 N min frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi persentilnya 10 dikalikan interval. Tepi bawah, tepi bawah belum saya tulis ya, belum tadi. Tepi bawah, karena letaknya di sini tepi bawahnya adalah 10. Ini tepi bawahnya 10. Letak P10-nya di sini, berarti tepi bawahnya 10. Kalau di sini berarti tepi bawahnya 20. Oke, tepi bawahnya adalah 10 ditambah 10 per 100 N tadi adalah 27. Kurang ke bawah ya. min frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 10 dibagi frekuensi 10-nya di 20 dikalikan intervalnya adalah 10. Ini berarti 27 kurangi 10 itu dia adalah 17 bagi 2. Saya tulis di sini. Kelihatan? Kurang. Dikit. 10 ditambah 17 per 2. 10 ditambah 17 bagi 2 itu 8,5. Berarti hasilnya adalah 18,5. Berarti P10-nya 18,5. Persentil ke 10 nilainya adalah 18,5. Oke ya. Kalau tanpa tabel bagaimana caranya? Bisa juga saya hapus ya. Kalau misalkan ini tadi sudah paham ya nggak usah ditulis. Kalau belum paham bisa dijadikan coret-coretan. Oke, kalau saya tanpa tanpa tabel, saya ngerjakannya tanpa tabel untuk P27 sama P90 ini saya hapus. Dari histogram langsung bisa. Yang harus dipahami tulisan di sini sebelah kiri adalah dia tepi bawah gitu. Jadi yang biru pertama tepi bawahnya 0, kemudian itu tepi bawahnya 10 dan seterusnya itu yang harus dipahami. Oke. Ini saya hapus. Sekarang kita mencari P27 dari letak dulu. Letak P27. Letak P27 berarti sama dengan 27 per 100 dikalikan N. N-nya tadi jumlah total frekuensi kumulatif tadi adalah 270 tadi ya. Berarti kita kalikan 27 kali 27. 49 yang 4, 14, 18 14 men 1 5. $729 dibagi 10 ini berarti 72,9. Nah, 72,9 enggak kelihatan ya. 72,9 itu adalah letak dari P27. Kita cek kalau dari sini 72 ya, 10 tambah 20 30, 30 tambah 30 60, 60 tambah 40 100. Dia di sini 100, di sini 60 61 pindah ke sini, 62 63 sampai 100 ada di sini. 101 sudah pindah yang biru. Yang merah ini berarti dia adalah letak dari P27 ada di sini. P27. Nah, letaknya di situ. Oke, berarti tepi bawahnya bisa kita cari dari situ. Nah, tepi bawahnya adalah 30. Kita cek ini aja, ini 30 tepi bawah. Oke. Setelah itu yang kita butuhkan lagi adalah frekuensi kumulatif sebelumnya tadi. Sebelumnya berarti sebelum ini 10 tambah 20 30. 30 ditambah 30 60. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 60. Kemudian frekuensinya pas untuk yang persentil 27. P27-nya F27-nya adalah di sini frekuensinya adalah 40. Nah, begitu. Kemudian intervalnya sama seperti sebelumnya yaitu 10.
tepi bawah dikurangi tepi bawah yang satunya. Oke, intervalnya adalah 10. Sekarang untuk rumusnya P27 berarti sama dengan tepi bawah ditambah 27 per 10 kali N min frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya persentil 27 dikalikan interval. Tepi bawahnya 30, yang ini sudah 72,9. Frekuensi kumulatifnya adalah 60 dibagi ininya 40, intervalnya 10. Bisa kita coret, kan? Berarti 30 ditambah berarti 12,9 ya. 2 kurangi 0 dia 2, kemudian 7 kurangi 6 1/4. Ini sudah habis. 12,9 dibagi 4. Saya tulis sampingnya, kelihatan? 30 ditambah 12 bagi 4 itu 3, 9 bagi 4 itu 2, kemudian sisa 1, 25 berarti 3,225. Berarti untuk P27 nya adalah 33,225. Di sini 33,225. Lalu bagaimana untuk P90? Langkahnya sama, ini saya hapus. Oke. Langkahnya sama, kita mencari letak dari P90 dulu. Letak P90 berarti dia adalah sama dengan 90 per 100 dikalikan N nya tadi 270. Oke, berarti 9 kali 27 18 tambah ini 24, 243. 243 kita cek dari sini. 10 tambah 20, 30 tambah 30, 60, 100, 150, 150 tambah ini 190, 190 tambah ini 220, 220 tambah 20, 240. Nah, berarti di sini 240 di sini, 241 di sini, berarti letaknya adalah P90 ada di sini. Oke ya. Saya ulang lagi. Biar itu nanti kita FK-nya di sini. 10 tambah 20, 30 tambah 30, 60 tambah 40, 100, 150 tambah 40, 190 tambah 30, 220, 220 tambah 20, 240. Jadi di sini 240 totalnya. 241 di sini, 242, 243 di sini sampai 260 di sini. Nah, 261, 262, 263 sampai 270 di sini. Ya. Nah, letaknya kita sudah dapat untuk P90. Berarti kita bisa menentukan tepi bawahnya TB berarti sama dengan 80. Nah, letaknya di bawah ini 80. Frekuensi kumulatif sebelumnya ini tadi sudah kita hitung yaitu 240. Untuk frekuensinya persentil 90, frekuensinya ini berarti dia sebelah sana 9 ini ya 20 dia. Lalu intervalnya I-nya sama dengan sebelumnya yaitu 10. Intervalnya adalah 10. Oke, datanya sudah kita peroleh. Untuk rumusnya P90 sama dengan tepi bawah ditambah 90 per 100 N min frekuensi kumulatif dikalikan F90 dikalikan interval. Dikurangi F K tadi. Tepi bawahnya sudah dapat yaitu 80. Ini tadi sudah dapat yaitu 243. Dikurangi FK-nya 240 tadi. Ini 20 kalikan intervalnya 10. F 20 maaf. P90-nya frekuensinya adalah 20 sebelah sana. Kok saya nulisnya 90 tadi. Oke. Nah, 243 kurangi 240 adalah 3. 3 bagi 2 itu 1,5 ya. Berarti sama dengan 80 ditambah 1,5 atau 1,5.
ketemunya adalah 81,5. Jadi persentil ke 90 ketemunya adalah 81,5. Nah, demikian cara mencari persentil lalu merubah dari data histogram menjadi tabel, sudah saya ajarkan di awal tadi. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silakan diajukan di kolom komentar. Saya buat dulu untuk latihan soalnya. Untuk soal yang bisa dicoba, perhatikan data histogram berikut ini sama ya. Kemudian di sini data yang pertama 0 sampai 10 itu ada 20, lalu 40, lalu 50, lalu 20, lalu 30, lalu 50, kemudian 10, 20 dan terakhir 10. Tentukan persentil ke 10, persentil ke 30 dan persentil ke 85. Nah, silakan dicoba. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.